طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidah, bil khusus Al-Mukarram Bapak Haji Paijan, Al-Mukarram Pamanda Al-Ustaz Muzaki, Al-Mukarram Ayahanda Abah Mujib, dan para bapak-bapak hadirin semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa panjang umur, sehat walafiat dalam keadaan taat dan ibadah, dan semoga semua hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, dengan berkah majelis ilmu Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, segala kesulitan kita dimudahkan oleh Allah, permasalahan kita semoga dibereskan oleh Allah, yang sakit di antara kita semoga diangkat segala penyakitnya, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah. Allah takdirkan kita haji umrah ziarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra putri kita, anak keturunan kita semoga dijadikan anak yang soleh wassolehah, menjadi ahli sujud, menjadi ahli Quran, menjadi ahli zikir, menjadi anak-anak yang takut kepada Allah, takzim sayang kepada kedua orang tua. Dan kita minta kepada Allah keluarga kita yang belum sholat semoga dimudahkan untuk sholat, yang masih bermusuhan satu sama lain semoga hatinya diluluhkan oleh Allah, dibuka oleh Allah menjadi manusia-manusia yang bersaudara, yang belum menutup aurat dimudahkan untuk menutup aurat, yang masih terjebak ke dalam kemaksiatan semoga diberikan taufik hidayah kembali ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga duduknya kita pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita baca Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Ruhi, Al-Imam Sawi, Al-Imam Jalul Asyuti, Imam Jalul Mahalli, wa Sawi Al-Alwi bin Abbas Al-Kasaswa Manuri, wa Imam Ibn Hajar Al-Asqalani bin Ahmad bin Hasan Fatak bin Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatak, Sahih Bakar Muslim, Sahih Al-Qadir Jilani, Jamil Awliya wal Aqtab wal Amjad wal Awtar, Sahibul Islami Aba'ina Ma'atina Jaddatina wa lakulin Tusalah Hadratin Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas tafsir surah Al-Masad atau surah Al-Lahab, surah Tabbat Yada Abi Lahabi wa Tab, yang mana pada pertemuan kemarin sudah kita bahas bahwasanya surah Al-Lahab itu adalah Makkiyah, turun di kota Mekkah. Kemarin juga sudah kita bahas asbabun nuzul daripada surah Al-Masad atau surah Al-Lahab. Saya ulang sedikit, yang mana asbabun nuzul dari surah Al-Lahab ialah ketika Nabi besar Muhammad naik ke Bukit Sofa, kemudian Nabi besar Muhammad mengumpulkan keluarga besarnya, memanggil Bani Abdi Manaf, memanggil Bani Abdul Muttalib, diperintah untuk kumpul semua. Ketika mereka sudah kumpul, Nabi besar Muhammad mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar itu, Abu Lahab langsung marah dan berkata, tabban laka ma jama'tana illa lihada. Celaka engkau wahai Muhammad, kau ngumpulin kami cuman mau ngomong beginian. Ya Allah,
Ya, nasihat yang sangat indah dianggap nasihat yang nggak berguna tuh sama Abu Lahab. Jadi kamu ngumpulin kita cuma mau ngomong begini doang. Nah, akhirnya apa? Turun dah surat Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Ketika turun surat Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab, yang mana artinya Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab, dan merugilah Abu Lahab dengan sebenar-benarnya kerugian. Artinya ahlakahullah, Allah akan membinasakan Abu Lahab. Intinya Abu Lahab tempatnya di dalam api neraka. Mendengar itu, istrinya Ummu Jamil tidak terima. Sebagaimana kemarin sudah kita kisahkan. Ya, ini tidak kita ulang lagi, singkat saja. Itu Ummu Jamil nyari batu kerikil, kemudian ketika sudah dapat, dia cari Nabi besar Muhammad. Ketika Nabi sedang duduk dengan Sayyidina Abu Bakar depan Ka'bah, Sayyidina Abu Bakar ketakutan, "Ya Rasul, aku khawatir nih. Ini kayaknya Ummu Jamil sedang nyari engkau." Kata Rasul, "Tenang saja, dia nggak bakal bisa ngelihat aku." Benar saja, Allah jaga Nabi kita Muhammad. Itu Ummu Jamil nggak bisa ngelihat Nabi besar Muhammad. Siapa Ummu Jamil? Istri Abu Lahab. Kemudian sambil marah dia bilang kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakrin, inna sahibak qad balagoni annahu yahjuni. Wahai Abu Bakar, aku dengar ini temanmu, ya, ini nyerang kita. Temanmu ini mencaci kita. Dia mengatakan bahwasanya suamiku nanti akan celaka, tempatnya di api neraka. Wallahi, ya demi Allah, la wajadtuhu la darabtu bihadzal fihri fa. Demi Allah, kalau aku ketemu nih orangnya, akan aku lempar, aku sambit dengan batu-batu ini. Ya, kemudian dia berkata, mudammaman asoina wa amrahu abaina wa dainahu wa dinahu qalaina. Ya, mudammaman asoina. Nah, ini mencaci Nabi Muhammad dia nih. Nabi Muhammad namanya Muhammad, apa arti Muhammad? Kemarin sudah kita bahas. Ya, asal usul dinamakan Muhammad. Ya, Muhammad artinya yang terpuji, manusia yang banyak dipuji. Nah, kata Nabi besar Muhammad, lihat betapa sayangnya Allah kepadaku, sampai orang kafir bingung gimana nyerang aku. Kenapa? Kalau dia bilang Muhammad pembohong, nggak mungkin dong. Masa orang terpuji pembohong? Yang bohong mah orang terhina, orang terlaknat yang bohong. Orang terpuji nggak mungkin dia berbohong. Muhammad sahir, si tukang sihir terpuji, nggak mungkin. Ya. Muhammad majnun, orang gila terpuji, nggak mungkin. Yang namanya gila, yang namanya tukang sihir, itu semua apa? Terhina. Jadi bingung dia manggil Muhammad, sama aja muji Nabi Muhammad. Akhirnya diganti sama Ummu Jamil jadi mudammam, orang yang tercela. Mudammaman asoina. Ini mudammam asoina, kami nggak bakal ikut sama mudammam, orang yang tercela. Wa amrahu abaina, semua ajarannya kami abaikan. Wa dinahu qalaina, dan agamanya kami nggak bakal masuk, nggak bakal ikut. Kata siapa? Kata Ummu Jamil. Saking kerasnya permusuhannya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lisannya nyaci maki Nabi, bahkan dia menebar fitnah. Ya, kemudian juga sambil usaha tuh mau nyambit Nabi besar Muhammad. Akan tapi ada juga riwayat lain, itu asbabun nuzulnya. Ini Abu Lahab sebetulnya pengen masuk Islam. Dia nanya sama Nabi Muhammad, "Mada a'ta in amantu bika ya Muhammad?" Muhammad, kalau aku beriman, aku masuk Islam, kan aku pamanmu nih. Kira-kira aku dapat keistimewaan apa ini? Ya, kalau aku beriman aku dapat keistimewaan apa? Faqala kama yu'til muslimun, ya sama seperti orang-orang Islam. Qala mali alaihim fadlun. Masa enggak ada kelebihan? Aku nih orang hebat, aku nih tokoh, nasabku mulia, dan aku paman engkau. Masa enggak ada kelebihan? Wa ayyusain tabtagi. Emang kamu mau apa? Langsung nih Abu Lahab marah, tabban lihada min din in akun wa haula sawa. Celaka nih agama, berdebah nih agama. Masa aku sama orang-orang jelata? Ya,
Masa aku sama dengan orang-orang yang lain. Akhirnya nggak mau tuh beriman. Ya. Bahkan Abu Lahab ini bukan hanya tidak mau beriman. Terus setiap utusan yang datang dari luar negeri, yang datang dari Yaman, yang datang dari Maroko, yang datang dari Syam, ya, datang ke kota Mekah, ingin mencari tahu tentang Nabi akhir zaman. Mereka mendengar Nabi akhir zaman, akhirnya utusan-utusan dari berbagai negara itu datang ke kota Mekah. Ya, terutama kalau musim haji. Mereka tuh mencari tahu bagaimana tentang Nabi besar Muhammad. Itu disamperin satu-satu sama Abu Lahab. Kata Abu Lahab, aku nih pamannya, aku lebih ngerti tentang Muhammad ponakanku ini. Dia tuh pembohong, kadzab, sahir, tukang sihir. Udah, gak usah beriman sama dia, gak usah diikutin, gak usah didengerin. Aku pamannya lebih ngerti. Ya, ada satu kelompok yang main percaya aja. Udahlah, ini udah pamannya yang lebih paham. Udah pulang. Tapi ada juga orang yang cerdas, dia nggak mau cuman dengar sepihak. Nanti dulu, aku pengen dengar langsung dari yang namanya Muhammad. Apakah benar sebagaimana yang kau tuduhkan, dia pembohong, dia pendusta, dia tukang sihir katanya. Ya. Apa kata dia? Dia tukang sihir benar katanya. Kata Abu Lahab. Kenapa? Itu kita nih kalau makan anak kambing, kita makan anak kambing itu nggak kenyang kita kalau makan rame-rame. Tapi kalau Muhammad motong anak kambing, itu ratusan orang makan semua katanya. Makanan sedikit cukup untuk orang banyak. Susu segelas bisa diminum puluhan orang. Ya, ini Muhammad tukang sihir katanya. Ya, Abu Lahab tahu padahal. Mukjizat, kelebihan daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa? Tahu tentang Nabi, tetapnya nggak beriman. Kenapa? Karena gengsinya, karena sombongnya, karena angkuhnya. Dia tahu ini Nabi akhir zaman, padahal ponakannya. Dia tahu kelebihannya, dia tahu kemuliaannya, tapi tetap aja tidak mau beriman kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada orang-orang yang masuk Islam itu dihalang-halangi. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasaba. Nah, ketika Abu Lahab mendengar turun surah Al-Lahab, dia berkata, "In kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan fa inni aftadi minhu bimali wa waladi." Ya. Kalau yang disebut, yang dikatakan oleh anak saudaraku, berarti apa? Ponakanku. Kalau yang dikatakan ponakanku benar, aku akan celaka, aku akan binasa, maka apa? Aku akan lindungi diriku, akan aku bentengi diriku bimali wa waladi, dengan hartaku dan juga dengan anak-anakku. Jadi hartaku banyak, anak-anakku banyak, pengikutku banyak, anak buahku banyak. Nih yang akan melindungi aku dari siksa Tuhannya Muhammad. Jadi ini nggak langsung turun satu surat, Pak. Kan tabbat yada abi lahabi wa tab, kan turunnya kan ada 5 ayat. Ada 5 ayat sampai hablum mim masad. Ini nggak turun satu surat. Pertama cuma turun 1 ayat doang. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Telah celaka Abu Lahab dengan benar-benar celaka. Dia akan binasa, dia akan hancur di neraka. Dengar begitu, oh kalau begitu aku akan lindungi diriku dengan harta dan anak-anakku. Akhirnya apa? Turun surat berikutnya. Nazala ma'agna anhu maluhu wa ma kasaba. Ya. Nggak manfaat itu hartanya, dan juga nggak manfaat itu anak-anaknya. Kalau udah datang siksa Allah, ya nih, sekaya apapun seseorang, sebanyak apapun pelindungnya, tidak ada yang bisa menghalangi seseorang dari adab Allah. Ya. Kalau kekayaan bisa menghalangi dari kematian, wah nggak ada orang kaya mati. Betul apa tidak, Pak? Ya, bisa nggak bayar nyawa? Nggak bisa. Ya, Pak Harto aja ketika sakit itu yang ngobatin puluhan profesor semua. Profesor di bidang ilmu kedokteran, tapi tetap waktunya wafat ya wafat. Lah apalagi kita cuman pakai obat warung. Ya. Jadi harta, anak buah nggak bisa menghalangi seseorang dari adab Allah.
Sayasla naran dzatal lahab. Sin ini litaswif. Sin ini kalau belajar bahasa, kalau belajar nahwu ini sin litaswif, nanti. Kalau saat itu belum terjadi. Sayasla naran dzatal lahab, nanti. Ya. Itu Abu Lahab akan dibakar dengan api yang menyala-nyala. Ya. Jadi ini namanya Abu Lahab, asalnya itu Abdul Uzza, Pak. Nama asalnya Abu Lahab Abdul Uzza. Apa itu Abdul Uzza? Hambanya Uzza. Dulu tuh ada patung di sekitar Ka'bah, 360 patung. Patung yang paling besar ada 2, Lata wal Uzza. Itu patung yang paling besar, patung Lata wal Uzza. Nah, makanya dia dikasih nama Abdul Uzza, hambanya Uzza. Mungkin nggak tuh patung punya ciptaan? Kan nggak mungkin. Makanya Allah nggak manggil dengan namanya. Abdul Uzza nggak mungkin. Patung punya hamba. Ya. Maka dipanggil dengan apa? Dengan kunyahnya. Kunyah ini nama panggilan. Ya. Kayak Faisal. Namanya Faisal. Dipanggil apa? Ya. Imam. Namanya Imam. Panggilannya apa? Iya, namanya Abdul Uzza. Tapi nggak dipanggil dengan Abdul Uzza, dipanggil dengan Abu Lahab. Dan ternyata nih panggilan Abu Lahab ini sesuai sama takdirnya. Ya, Abu Lahab. Nah, awalnya sih dinamakan Abu Lahab karena ini Abu Lahab punya wajah tampan, Pak. Ya, paman Nabi, masih keluarga Nabi. Dia punya wajah tampan. Lahab ini dia punya wajah berkilau. Apa kalau bahasa sekarang? Glowing. Dia punya muka nih glowing, gak dekil. Ya, ini punya wajah tampan Abu Lahab. Ya, masih keluarga Nabi. Akan tapi ketampanan wajah, cantiknya wajah. Namun kalau hati busuk itu semua percuma. Ya. Jadi Abu Lahab ini punya wajah tampan, glowing, mukanya tuh Pak, seperti bercahaya, berkilau. Maka dinamakan Abu Lahab. Nah, lahab juga bisa diartikan api yang menyala-nyala. Jadi sesuai itu. Panggilan dia sesuai takdirnya. Abu Lahab memang takdirnya nanti bakal dibakar sama api yang menyala-nyala. Jadi artinya jangan sembarangan Pak ngasih nama anak. Ya, jangan sembarangan ngasih nama cucu. Kadang orang sekarang ini belagu. Apalah arti sebuah nama? Nama mah nggak penting. Ya udah, kalau nama nggak penting namain curut. Betul gak? Iya. Atau Firaun sekalian kalau nama nggak penting. Mau gak dikasih nama curut? Nggak mau, berarti nama penting. Ya. Dikasih nama soleh. Tujuannya apa? Biar jadi anak yang soleh. Dikasih nama imam, tujuannya apa? Biar jadi imam. Jangan jadi makmum. Bini jadi imam, laki jadi makmum. Ya. Jadi nama itu apa? Doa. Nama itu doa. Jadi kasih nama-nama yang baik, tujuannya apa? Biar anak itu menjadi baik. Sebagaimana Nabi besar Muhammad diberi nama Muhammad oleh kakeknya Abdul Muthalib, tujuannya apa? Agar anakku ini dipuji-puji oleh manusia. Betul. Bahkan Allah, para malaikatnya memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan anak Adam. Jadi Allah menciptakan makhluknya. Dari sekian banyak makhluknya, siapa yang paling mulia? Laqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan anak Adam. Kita manusia ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak sampai di situ. Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas." Katakanlah aku berlindung birabbin nas, dengan zat yang ngatur manusia. Yang ngatur diri kita siapa? Allah. Ya. Ini kita boro-boro mau ngatur orang. Boro-boro mau ngatur anak kita, ya Allah, kadang anak kelakuannya begini, kelakuannya begitu. Kita nggak bisa ngatur. Ya, kita ini lemah. Karena ada yang ngatur kita, ada yang ngatur anak kita. Siapa?
Allah Subhanahu wa ta'ala. Boro-boro mau ngatur anak kita, kita ngatur diri kita aja susah. Kadang kita lapar mau makan gak enak makan. Betul apa tidak, Pak? Kadang kita mau bangun ternyata kebablasan. Kadang mau tidur nggak bisa tidur. Kadang mau pergi mules. Betul apa tidak? Kan itu di luar kontrol kita. Kita pengen sehat tiba-tiba sakit, itu di luar kontrol kita. Biar kita sadar kita punya Allah, punya Tuhan. Biar kita ngadu pasrah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Malikin nas, yang memiliki manusia. Ya, jadi harta kita, keluarga kita, bahkan diri kita ini bukan punya kita. Semua punya Allah. Semua titipan dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah. Malikin nas ilahin nas. Ini orang kalau udah sadar ada yang ngatur diri dia, Rabbin nas, ada yang ngatur diri dia. Malikin nas, ada yang memiliki dia. Maka apa? Yang ketiga dia akan sadar. Berarti dia punya Tuhan. Siapa? Ilahin nas, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lihat dalam ayat ini. Ini ayat sering kita baca, tapi jarang kita tadabburi. Pertanyaannya, apakah Allah hanya ngatur manusia? Apakah Allah hanya memiliki manusia? Apakah Allah hanya Tuhannya manusia? Kan tidak. Yang ngatur alam semesta Allah, yang memiliki alam semesta Allah, Tuhannya alam semesta juga Allah. Tapi kok yang disebut cuma manusia? Seakan-akan hanya Tuhannya manusia saja. Seakan-akan hanya mengatur manusia saja. Seakan-akan hanya memiliki manusia saja. Ini dijelaskan oleh ulama bahwasanya saking mulianya manusia yang disebut hanya manusia. Padahal Allah Tuhan semesta alam. Sallu ala Muhammad. Jadi ini dari sekian banyak ciptaan Allah, Pak, yang paling mulia itu manusia. Kemudian dari sekian banyak manusia Allah pilih lagi hamba-hambanya terpilih. Ya, siapa? Para nabi dan para rasul. Wal anbiya wal mursalin. Itu para nabi, para rasul Allah pilih. Manusia-manusia pilihan untuk menyampaikan risalah wahyu, menyampaikan wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada manusia. Nah, dari sekian manusia pilihan para nabi, para rasul, yang paling mulia adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sallu ala Muhammad. Ya, maka dari itu, ya, itu Abdul Muthalib memberi nama Muhammad. Dia berharap anaknya agar dipuji-puji oleh orang banyak. Dan kenyataan, ya, menjadi manusia terpuji, dipuji oleh manusia, dipuji oleh malaikat, bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya, Allah bersolawat, artinya Allah memuji Nabi besar Muhammad. Wa malaikatahu, dan para malaikatnya juga memuji Nabi besar Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Semuanya nih kita muji-muji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya Abu Lahab yaitu Ummu Jamil, ya, kerjaannya ngapain? Wa mra'atu hammalatal hatab, itu membawa kayu yang berduri. Jadi kerjanya apa? Nyari pohon yang berduri, Pak. Ini Ummu Jamil kerjanya apa? Nyari kayu yang berduri. Untuk apa? Nanti di malam hari itu durinya dipilihin, ditebar di jalanan menuju masjid. Biar Nabi Muhammad dan semua orang yang mau ke masjid kakinya tertusuk duri. Lihat tuh, saking jahatnya tuh. Dan disebutkan dalam tafsir Sawi, di sini disebutkan inna kanat min baitil izzi wasyaraf. Ini Ummu Jamil nih wanita terhormat karena dia termasuk saudarinya Abu Sufyan bin Harb. Ya, dia punya orang tua nih tokoh, dia punya orang tua orang kaya, dia punya orang tua mulia, intinya keluarga baik. Ya, akan tapi fa kaifa yaliku biha hamlal hatab. Emang ada, Pak,
anaknya raja, anaknya presiden bawa-bawa kayu. Bapak pernah lihat gak? Ya. Atau orang kaya lah, perempuan orang kaya bawa-bawa kayu kotor, manggul-manggul, ada gak? Kagak ada, gak pantas itu. Tapi nih apa? Ummu Jamil meskipun dia anak orang kaya, anak orang hebat, anak orang mulia, manggul kayu, Pak. Tuh kayu-kayu berduri dipanggul sendiri sama dia. Ya, kenapa? Innaha lisyidati adawatnya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam la tasta'inu fi dzalika bi ahadin bal taf'alu bi nafsiha. Saking bencinya sama Nabi Muhammad, dia nggak mau nyuruh orang, dia sendiri yang ngerjain. Ya, untuk mastiin benar-benar Nabi Muhammad biar celaka. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Fi jidha hablum mim masad. Ya, itu di lehernya ada tali. Ya, tali serabut untuk ngikat kayu tersebut. Nah, suatu hari dia istirahat tuh. Habis ngangkut kayu tuh dia istirahat. Ya. Ini talinya dibetot sama malaikat Jibril. Lagi istirahat dibetot sama malaikat Jibril, mati dia. Jadi matinya apa? Kecekek kayunya tali serabut kayunya sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan disebutkan oleh ulama bahwasanya nih si Ummu Jamil dia punya kalung emas, punya kalung berlian yang sangat mahal. Apa kata dia? Ini kalung mau saya jual, uangnya saya pakai untuk menghalangi dakwanya Nabi Muhammad. Bayangin ya, tenaganya buat ngalangin Nabi besar Muhammad, tenaga dia ya, dia kumpulin kayu, lisannya nyaci maki Nabi Muhammad, jelek-jelekin Nabi Muhammad dibilang mudammam, kan kurang ajar banget itu. Sampai duitnya mau dihabisin buat apa? Menghalangi dakwah Nabi besar Muhammad. Ya Allah. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari surah Al-Masad atau surah Al-Lahab ini? Yang pertama, ya, bahwasanya nasab tidak menjamin keselamatan. Nasab mulia, keluarga terhormat itu tidak menjamin keselamatan. Lihat Abu Lahab. Dia paman kandung Nabi besar Muhammad, paman kandung. Ya. Ini paman paling dekat, paman kandung Nabi besar Muhammad. Akan tapi apa? Ternyata tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia menjadi musuh yang paling utama di dalam memusuhi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah Nabi besar Muhammad berhenti dari berdakwah? Enggak. Tetap aja Nabi Muhammad itu berdakwah. Ya. Jadi nggak usah mendengarkan caci maki musuh-musuh. Ya, terkadang kita mau ngajak orang ada aja godaannya. Lo gaya-gayaan kayak anak lu udah bener aja. Lu gaya-gayaan kayak istri lu udah bener aja. Gaya-gayaan kayak keluarga lu udah bener aja. Ya, ini kalau syarat berdakwah itu harus sempurna semuanya, ya nggak ada yang berhak Pak untuk menyampaikan dakwah ini. Ya, bahkan para nabi, para rasul aja ada yang anaknya nggak beriman, ada yang istrinya kagak beriman. Ya, Nabi Nuh Kan'an nggak beriman. Ya, Nabi Lut istrinya kagak beriman. Nabi Muhammad pamannya tidak beriman. Nabi Allah Ibrahim, ya Azar itu dia mengatakan ayahnya, tapi ada juga yang mengatakan paman tidak beriman. Tapi apakah berhenti berdakwah? Enggak, dakwah mah terus. Ya, ngajak orang mah terus. Jadi syarat di dalam ngajak orang itu la yakhafu laumata laim. Jangan takut dicaci. Jangan takut dimaki. Ya, kalau ngajak orang atau jadi pengurus masjid baru dicaci dikit, dimaki dikit langsung ngambek, ya udah, gagal. Ya, jadi semua tuh. Nih kita nih orang beriman jangan takut dicaci. Jadi udah, tugas kita cuma ngajak, dia dengar alhamdulillah, nggak dengar juga nggak apa-apa. Jadi ini pelajaran yang sangat penting. Nasab yang mulia, tapi apabila tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, amalnya buruk, tetap tempatnya di dalam api neraka. Jadi semua tuh dikasih kesempatan sama oleh Allah. Semua bisa dekat dengan Allah. Nggak harus keluarga Nabi, nggak harus keluarga kiai, nggak harus keluarga ulama. Semua Allah kasih kesempatan untuk dekat. Siapa yang beriman, siapa punya amal soleh, dia dekat sama Allah. Tapi meskipun dia keluarga Nabi, meskipun dia keluarga ulama, tapi dia jauh dari Allah, dia jauh dari iman,
dia jauh dari amal soleh, maka tetap tempatnya dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, menolak kebenaran, bahkan menjadi musuh kebenaran. Hati-hati tuh. Dan kita nih orang belakangan kan enak, orang belakangan tinggal lihat contohnya aja. Banyak orang-orang hebat, orang-orang kaya, dia menolak dakwah, bahkan menghalang-halangi kebenaran. Tapi lihat nasibnya. Firaun kurang apa kekuasaannya, Qarun kurang apa kekayaannya, Abu Lahab kurang apa harta dan kekuasaannya. Tapi ketika dia memilih jalan untuk menolak kebenaran, hancur Pak, hancur. Sebanyak apapun hartanya, sebanyak apapun jabatannya, itu hancur, nggak bisa menghalangi dia dari kehinaan. Sebagaimana Abu Lahab, ya, harta kedudukan itu tidak bisa menyelamatkan dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma agna anhu maluhu wa ma kasaba. Kemudian pelajaran juga, ya, hati-hati nyari istri ini. Ya, hati-hati nyari istri, karena ibadah yang paling lama itu adalah apa? Rumah tangga. Itu rumah tangga adalah ibadah yang paling lama. Makanya itu nggak sembarangan. Ya, ketika menikah itu kadang memberi seperangkat alat sholat, kadang ada Al-Qur'annya, kadang ada cincinnya. Itu semua simbol. Ya, ada seperangkat alat sholat, artinya apa? Ini laki siap jadi imam. Siap jadi imam, mengajak istrinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya, cincin. Di cincin itu ada sambungannya gak Pak? Di cincin ada sambungannya gak? Kan muter aja tuh. Ya, itu simbol. Mitsaqon ghalidha. Itu pernikahan itu ikatan yang sangat kuat, bukan main-main. Jangan sampai ada masalah dikit minta cerai. Ada masalah dikit kemudian dipulangin. Ya. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, la yafraqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Ini jangan sampai orang beriman menceraikan pasangannya hanya dikarenakan ada satu perangai yang dia tidak cocok. Kenapa? Bisa jadi dia benci dalam urusan yang satu, tapi dia ridho dalam urusan yang lain. Ya, memang nyari yang sempurna nggak ada. Jadi harus kita sadari pasangan kita itu manusia. Yang namanya manusia tempatnya salah, tempatnya khilaf. Ini kebanyakan kenapa kok banyak yang bercerai? Karena lupa, tidak sadar kalau pasangannya itu manusia. Kalau dia sadar pasangannya manusia, pertama menyadari, maka apa? Akan timbul sifat memahami. Oh iya ya, namanya manusia, tempatnya kurang, tempatnya salah. Ya, kadang kalau dia lagi capek, ngomongnya jadi ngawur. Mungkin kecapean kali, seharian beres-beres rumah, atau dia lagi kurang sehat dan lain sebagainya, atau ada masalah sehingga ngomongnya ngawur, ngomongnya kasar dan lain sebagainya. Ya, ketika sadar nih, bahwasanya manusia tempatnya salah, manusia tempatnya kurang, maka akan timbul sifat memahami. Dia paham. Ya, kalau udah memahami, maka akan memaklumi. Ya udahlah. Ya, memang begitu udah wataknya, memang begitu udah lagunya. Tapi ya, dia baik sebetulnya. Ya memang sifatnya nggak bagus, tapi banyak sifat-sifat yang baik. Jadi kalau kita masih ingin berumah tangga sama, ketika kita juga masih ingin bersaudara, masih ingin bertetangga, jangan lihat jeleknya, tapi lihat baiknya. Karena kalau kita menceraikan pasangan kita karena sifat yang jelek ini, kemudian kita nikah lagi, dapat yang baru, ya punya sifat yang buruk yang lainnya. Terus ya, yang namanya manusia, selama pasangannya manusia itu nggak lepas dari kesalahan. Nah hati-hati, ini kita hati-hati di dalam mencari pasangan. Ya, kenapa? Karena pasangan itu bisa mendukung kita dalam ibadah, bisa juga mendukung kita dalam kemaksiatan. Ini bahkan ada riwayat itu nanti di akhir zaman ada orang masuk neraka dikarenakan anak dan istrinya. Kenapa kok bisa begitu? Karena tuntutan anak, tuntutan istri. Akhirnya ini orang tua, ini suami nekat ngambil yang haram, nekat ngambil riba.
nekat ngerjain hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, hati-hati nih. Jadi jangan sampai nih pasangan kita justru mendukung kita berbuat jahat. Kita harus saling mengingatkan, ya, mendukung dalam kebaikan. Ya, semoga ini semua bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, dan kita dan keluarga kita semoga menjadi orang-orang baik, menjadi penolong dakwah, dan bisa dekat dengan Allah dan Rasulnya. Amin, Allahumma amin. Waktu habis ya? Semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Farij al-muslimin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi alamin. Ya, umumkan bahwasanya nanti kita tanggal 5 Oktober pada hari Ahad malam Senin, ya, di seminggu lagi kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajak istri kita, ajak anak-anak kita, semoga semua mendapat keberkahan dari Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.